Sebenarnya selama 2 tahun ini Putin itu sangat terisolasi sehingga ini mengganggu mungkin perspektif kejiwaannya. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi yang jelas agresi ini telah membangkitkan semacam semangat baru dari Amerika Serikat, NATO untuk menentang Putin dan Rusia. Sanksi ekonomi yang betul-betul beratlah dilakukan. Sebenarnya sudah masuk perang. Kalau dunia ketiga ini sudah masuk perang ekonomi. Tapi Mbak Connie sendiri melihat ini berarti tatanan dunia yang selama ini kita ketahui pasca perang dingin itu sudah sangat berubah. The world will never be the same. Of course. Tapi kenapa sekarang? Karena Ukraina dan Rusia ini kan sudah berkonflik cukup lama. Oke, begini. Kalau saya melihatnya, pertama kita mesti paham bahwa kenapa orang banyak melihat Putin itu sesuatu yang berbeda. Kita mesti lihat dulu bahwa dunia ini pernah ditentang, tentang hegemoninya, tentang kekuatan fakta militernya, tentang bagaimana negara-negara kuat memperlakukan negara lemah, itu oleh presiden kita, namanya Presiden Soekarno. Di era itu, Presiden Soekarno mencetuskan sesuatu yang kita semua kaget, dan nggak pernah terjadi mungkin di PBB. Kita masuk ke PBB, udah pokoknya begitu marah, saya keluar gitu. Itu kan apa Presiden Soekarno sikapnya. Kemudian kita punya konferensi Asia Afrika 1955 waktu itu. Dan itu adalah perkumpulan negara yang lebih besar kedua setelah PBB, ya kan? Pertanyaannya adalah kenapa Bung Karno waktu itu begitu? Karena dia bilang dunia ini sudah nggak akan seimbang jika UN tidak netral. Jadi dalam pidato itu beliau bilang bahwa kita ini tidak dealing with words, kita dealing with manusia, mimpi mereka, idealisme mereka. Jadi nggak boleh PBB itu berat sebelah, nggak boleh tidak adil. Nah kemudian itu terjadi. Kedua, kita mesti lihat tentang fakta-fakta militer. Bung Karno sangat menentang itu, dan sebenarnya fakta militer itu ditentang oleh Presiden Soekarno bersama Presiden Rusia waktu itu. Jadi mereka berdua sudah melihat bahwa kalau dunia ini ada fakta-fakta militer, jadi buat apa ada PBB lah, kira-kira demikian. Ada double standard yang dilakukan oleh PBB gitu. Nah yang terakhir juga kita mesti lihat misalnya tentang bagaimana Inggris takut sekali kepada Presiden Soekarno dan Moskow waktu itu terkait terusan Suez. Jadi Presiden Soekarno itu tegak berdiri ketika Suez itu sedang mau dikuasai Inggris, dan akhirnya Suez mundur karena tadi Presiden Soekarno punya kekuatan diplomatik yang hebat dan Asia Afrika. Yang mau saya cerita, Bung Karno dan Presiden Putin sebenarnya melakukan hal yang sama, atau may I say Presiden Putin sedang mengikuti jejak Presiden Soekarno, tapi caranya different. Dalam elemen national power itu ada 4 namanya DIME, so diplomatic, ya kan, information system, military and economic. Bisa dibayangkan nggak? Kenapa kalimatnya Putin ini sekarang bukan agresi sebenarnya? Dari mata saya bukan agresi, bukan invasi. Di mata saya pun belum invasi. Karena kenapa? Karena kita mesti lihat dari mulai 94. Karena Ukraine ini kan nggak ada terlalu di panggung dunia dengan segala hormat ya. Jadi kejadian-kejadian di timur Ukraine kita nggak tahu, tapi buat orang Rusia yang atau dekat di situ, mereka lihat banyak sekali hal-hal yang menyakitkan buat penduduk sana. Jadi di bagian timur ya, bagian timur ya, Donetsk. Yang bahasanya juga bahasanya lebih bahasa Rusia. Nah, jadi gini, ada apa ya? Ada yang perlakuan berbeda dan lain-lain. Makanya buat Rusia sekarang gampang lihat pengungsi hari ini. Begitu mau naik kereta api, pengungsi mau dibawa, yang didahulukan kulit putih. Itu loh sebenarnya dari Ukraine itu. Jadi ada neo-Nazi gitu. Nah, jadi bukan ribut antara 2008 saja atau 2022 kemarin. 94 ketika Maidan lapangan Maidan. Kemudian 2008 ketika mereka ingin masuk atau berniat masuk ke NATO. Dan puncaknya kemarin itu gitu loh. Jadi akhirnya menurut saya perang ini bukan perang 2022, sebenarnya perang yang sudah lama. At the same time, tadi Mbak Desi menyatakan bahwa dia cuma sanksi ekonomi. No, can you imagine? Kucing Rusia tuh sekarang udah nggak boleh keluar. Dan tambah lagi perlombaan pohon oak, ada perlombaan pohon oak di Eropa kan? Buat orang Eropa kan kebanggaan lah bisa melihara oak yang bagus gitu. Even pohon nggak bisa. Jadi menurut saya bukan saja DIME. Kalau kita bisa masuk environment satu lagi, ada I satu lagi, then environment issue udah jadi masuk juga. So for me it's like unfair gitu. Dan makanya saya mencoba mengerti kenapa akhirnya mungkin Putin itu sudah putus asa. Nah kalau terkait rumors bahwa dia dikurung 2 tahun dan lain sebagainya, kan ini yang sering juga dipakai ya untuk melihat ini kenapa seolah-olah Putin itu tidak berpikir lurus. Iya, dan mungkin saya malah mau bilang, Mbak Desi udah lihat belum videonya Zelensky? Dia tuh bikin press release, dia mabuk sedang flight.